Ini menurut gue dahsyat dan konkret ya guys. Kelihatan kalau Pak Jokowi itu berusaha keras banget agar publik mendapat kesan bahwa pemerintah pusat itu benar-benar hadir untuk membantu memulihkan segera ya dampak gempa yang dirasakan oleh para korban dan agar kehidupan mereka bisa segera kembali pulih, kembali normal. Ya again nih, gua tuh thumbs up buat kesigapan Pak Jokowi ya untuk usaha kerasnya membangun kesan kesiapan dari pemerintah pusat tadi. Tapi ntar dulu ya. Kalau gue nggak salah, Pak Jokowi juga sempat menjanjikan hal yang sama nih kepada korban gempa Lombok, ya gempa dahsyat yang terjadi tahun 2018 yang lalu. Sehari setelah kunjungan ke korban banjir di Kalsel, hari Selasa 19 Januari 2021, Presiden Jokowi langsung cus mengunjungi korban gempa di Sulbar. Ya gue nih terkesan banget ya, karena Pak Jokowi even gak ngambil waktu buat jeda, buat istirahat gitu ya. Jadi gue apresiasi banget gercepnya Pak Jokowi, endurance-nya ya menurut gue luar biasa ya. Gue aja nih yang lebih muda dari beliau belum tentu juga sanggup ya kayak gitu. Nah guys, di Kabupaten Mamuju, Presiden Jokowi melihat langsung kondisi para korban yang tinggal di lokasi pengungsian di Stadion Manakara. Ya, termasuk juga Pak Jokowi melihat ya dampak-dampak gempa yang sudah meruntuhkan kantor-kantor pemerintah termasuk kantor Gubernur Sulbar dan juga beberapa rumah penduduk ya. Presiden Jokowi mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Stadion Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono serta Gubernur Sulawesi Barat Andi Alibal Nasdar mengucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban gempa. Di lokasi pengungsian, Presiden Jokowi bertemu dengan para korban serta memastikan penanganan korban gempa Mamuju ditangani dengan baik. Presiden juga menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan dana kepada seluruh warga terdampak. Besaran bantuan menyesuaikan tingkat kerusakan tiap bangunan. Pemerintah juga akan segera membangun kembali gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa agar pelayanan publik segera berjalan. Pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti hanya retak-retak 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Nah, kita lihat ya, para pengungsi yang dikunjungi Pak Jokowi nampaknya sudah terurus dengan cukup baik ya. Mereka tinggal di tenda-tenda yang rapi ya, seragam ya, berjejer begitu dan berwarna merah putih. Di atasnya tuh ada tulisan Kemensos hadir. Bravo nih Bu Risma, dahsyat, gerak cepat juga ya. Nah, Presiden itu menegaskan maksud kunjungan beliau ke Sulbar, yaitu untuk apa? Memastikan bahwa seluruh proses evakuasi korban serta penyediaan tenda pengungsian dan bantuan logistik berjalan dengan baik. Itu fokus Presiden ya. Presiden juga mengharapkan agar bantuan dari pemerintah pusat tersebut dapat segera memulihkan keadaan. Nah, sebagaimana sehari sebelumnya di Kalsel ya, dalam liputan Kompas TV itu kita lihat masyarakat Mamuju yang sedang mengungsi di Stadion Manakara juga ya antusias banget ya disambangi oleh Presiden. Dan yang paling antusias siapa lagi kalau bukan grupnya emak-emak. Mama itu dalam segala kondisi ya memang antusias. Tadi setelah meninjau lokasi pengungsian, Presiden Joko Widodo ini juga sempat berbincang sedikit dengan para pengungsi dan salah satunya adalah membagikan makanan. Nah, coba sekarang kita akan berbincang sedikit dengan salah satu pengungsi yang juga tadi sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo walaupun hanya sekilas. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, tadi sempat ketemu dengan Pak Presiden Joko Widodo ya Bu ya? Iya. Dapat apa aja Bu tadi Bu? Nasi, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Presiden. Ini waktu awal pertama datang ini dapat anak ini. Oh gitu. Terus dia keluar sempat ngobrol nggak Bu tadi sama Presiden Joko Widodo? Widodo? Bilang Pak saya langsung disodorkan ini. Oh gitu. Alhamdulillah.
dari sini gue ngelihat guys ya, rupanya membuat rakyat kecil itu berbahagia itu nggak susah ya. Kan kalau kalangan jet set itu kadang-kadang susah ya dibikin happy. Apapun salah aja gitu ya. Tapi kalau buat rakyat kecil tuh dibikin happy gampang ya. Cukup Pak Presiden datang ya plus bawa kotak makanan gitu, itu bisa membuat mereka girang banget, ceria ya. Seenggak-enggaknya buat sesaat. Bahwa habis Presiden pulang mereka ingat lagi masa depan mereka yang suram ya, itu another story ya. Ya gimana nggak suram ya. Ini gempa udah meluluh lantakan rumah, harta benda, dan berarti sekaligus tadi membuat gelap masa depan mereka. Nah ini kembali fun fact. Kalau kita lihat ya video emak-emak tadi nih yang di Mamuju tadi itu ternyata mereka dapat kotak makanan yang mereknya adalah CFC. Ya kalau gue nggak salah CFC itu California Fried Chicken. Ya walaupun namanya California ya, FYI CFC ini beda dengan KFC yang produk luar ya. CFC ini adalah waralaba asli Indonesia ya, namanya California. Nah guys, tentu saja Presiden Jokowi bukan cuman ngebawa paket CFC doang ya, enggak lah ya. Presiden juga menjanjikan sesuatu yang meneduhkan hati para korban gempa. Ya. Beliau bilang pemerintah pusat akan membantu untuk membangun kembali kantor-kantor pemerintahan di Sulbar. Ya tentu setelah diaudit kerusakannya segala macam. Dan juga merenovasi rumah-rumah yang hancur akibat gempa. Dan untuk tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh. Setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti hanya retak-retak 10 juta. Ini menurut gue dahsyat dan konkret ya guys. Kelihatan kalau Pak Jokowi itu berusaha keras banget agar publik mendapat kesan bahwa pemerintah pusat itu benar-benar hadir untuk membantu memulihkan segera ya dampak gempa yang dirasakan oleh para korban dan agar kehidupan mereka bisa segera kembali pulih, kembali normal. Ya again nih, gua tuh thumbs up buat kesigapan Pak Jokowi ya untuk usaha kerasnya membangun kesan kesiapan dari pemerintah pusat tadi. Tapi ntar dulu ya. Kalau gue nggak salah, Pak Jokowi juga sempat menjanjikan hal yang sama nih kepada korban gempa Lombok, ya gempa dahsyat yang terjadi tahun 2018 yang lalu. Nah, gue ketemu berita lama nih ya, 14 Agustus 2018. Bertatap muka dengan para korban gempa di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo memberikan penyuluhan agar warga didampingi Kementerian PU membangun kembali rumahnya dengan bangunan yang tahan gempa. Lombok merupakan wilayah rawan gempa yang terletak di seismik aktif dan telah beberapa kali diguncang gempa dengan kekuatan di atas 5 skala Richter. Presiden juga berjanji akan memberikan bantuan hingga 50 juta rupiah untuk memperbaiki rumah warga yang rusak berat. Nggak taunya di berita bulan Januari 2019 gue nemuin bahwa masih banyak masyarakat Lombok yang terdampak oleh gempa hebat tadi yang tahun 2018 itu belum menerima bantuan yang dijanjikan. Nah, sebenarnya Desember 2018 itu pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana 278,21 miliar ya untuk perbaikan rumah-rumah warga di Kabupaten Lombok Barat. Namun dari perhitungan sementara untuk memperbaiki seluruh rumah yang rusak yang jumlahnya puluhan ribu itu dibutuhkan dana sekitar 1,4 triliun. Gede banget ya. Emang gempanya waktu itu dahsyat banget ya guys. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengklaim bahwa dia telah mengucurkan dana hingga triliunan untuk korban gempa Lombok. Jadi agak jadi tanda tanya nih ya, kenapa dana tersebut belum sepenuhnya mengalir atau diterima dinikmati oleh warga yang berhak. Nah, dengan kondisi ini guys, wajar
Ya, ketika Pak Jokowi menjanjikan tadi dana perbaikan rumah untuk warga yang terdampak gempa di Sulbar, ya, Wakil Ketua MPR ini sebagaimana dikutip oleh Pikiran Rakyat, Pak Hidayat Nur Wahid agak apa ya? Mempertanyakan lah gitu ya janji Presiden Jokowi tadi gitu ya. Kenapa? Ya tadi karena janji sebelumnya kepada warga Lombok yang terdampak gempa itu belum sepenuhnya ditunaikan. Nah sekarang bikin janji baru lagi gitu kata Pak Hidayat Nur Wahid ya. Nah ada satu hal lagi nih guys yang menggelitik pikiran gua ya. Jadi 1-2 hari kemarin itu di grup-grup pertemanan, di grup-grup WA itu beredar video yang memperlihatkan suasana pengungsi korban gempa di Mamuju sebelum Presiden hadir. Ya. Pengungsi yang mau direkayasa, tidak boleh begitu. Mengungsi itu tidak ada rekayasa, Pak. Aslinya. Tidak ada orang meminta kita Nah, kalau kita lihat di video itu, petugas ketika meminta pengungsi untuk pindah, ya, dan masuk ke Stadion Manakara itu sempat bersih tegang dengan warga. Cukup seru ya, perdebatannya cukup seru. Karena ada warga ya kalau lihat di situ ya, kalau lihat videonya itu bapak pakai baju putih itu kesel ya, karena pengungsi itu kok direkayasa. Masa kita ini disuruh pindah, mana kita tidak punya kendaraan, dibawa barang-barang ke rumah. Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah, mana barang-barang ke mana? Bagaimana ini? Begini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Kata tentara besok kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Ada lagi nih ibu yang lihat tadi ya berkerudung ungu gitu ya. Itu kesel dan marah ya, bahkan nangis gitu. Karena mereka tuh harus memindahkan tenda, barang-barang, ya termasuk motor mereka yang masih ada itu hanya karena Jokowi akan datang. Itu dia kesel banget. Nah, lihat tadi ya matanya tuh sampai nangis, orang nangis marah gimana sih gitu ya. Ketika pemerintah pusat mau datang kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali kita seolah mau disuruh bangun tenda kembali lagi, mau dibubarkan lagi. Ada lagi ya, lihat tadi anak muda yang berkaos biru tuh bilang ketika pemerintah pusat mau datang nih seolah-olah kita mau diamankan, seolah-olah dapat fasilitas bantuan. Tapi ketika pemerintah pusat kembali, ya kita mau disuruh bangun tenda lagi, dibubarin lagi. Aduh ya, ini walaupun gua ketawa-ketawa, ini ketawa pahit sebenarnya ya. Asli gua sedih dan terenyuh ya. Sekaligus ikutan marah ngelihat video tadi. Ya. Kenapa gue jadi marah gitu ya? Karena kesannya kok rakyat nih yang sedang susah ya. Kan mereka juga bukan orang kaya ya. Rakyat menengah ke bawah lah ya. Ya mungkin sebagian juga rakyat miskin yang lagi tertimpa bencana pula gitu. Ini dipaksa-paksa untuk berperan nih dalam drama. Gue bilang drama yang diskenariokan untuk menciptakan kesan tertentu. Ya mungkin dalam hal ini kesan yang pengen dibangun adalah bahwa para pengungsi ini sudah terurus dengan baik begitu. Ya. Nah, gue nggak pengen bilang atau tidak dalam posisi mengatakan bahwa drama ini adalah keinginan dari Pak Jokowi. Enggak, bukan itu poin gue. Tapi faktanya ya ada aparat pemerintah nih entah siapa yang punya kepentingan untuk menciptakan citra tertentu. Dan ini benar-benar ngeselin guys. Karena apa? Karena lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Gitu. Nah gue pikirnya simpel aja. Bukannya tujuan presiden mengunjungi korban bencana itu untuk dapat gambaran ya tentang kondisi real di lapangan. Iya kan? Bukannya itu kan tujuannya. Dengan begitu presiden tuh bisa memberikan arahan yang tepat kepada jajaran pemerintah di bawahnya ya. Menteri, kepala daerah dan lain-lain. Ya agar apa? Masyarakat yang terdampak itu benar-benar mendapatkan bantuan pertolongan yang cocok dengan kebutuhan mereka. Ya. Dan juga supaya pemulihan pasca bencana itu bisa berlangsung dengan cepat dan juga dengan maksimal. Nah,
Kalau kondisi masyarakat yang terdampak itu tidak bisa dilihat oleh presiden dengan real ya terus keputusan macam apa yang bisa diarahkan oleh beliau kepada jajaran di bawahnya. Nah guys, ada yang bilang ya laporan ABS asal Bapak senang ya, ini akan marak disampaikan oleh anak buah kepada pemimpin yang memang punya kecenderungan pengen dibikin senang. Ya, ada juga yang bilang anak buah itu akan menjadi penjilat jika pemimpinnya memang suka kepada para penjilat. Gitu. Nah, sekali lagi gue nggak dalam posisi menilai, apalagi menyimpulkan apapun. Ya, apalagi menyimpulkan bahwa sebagai pemimpin Pak Jokowi menuntut dibuat senang atau Pak Jokowi senang kepada para penjilat. Gue nggak dalam posisi mengatakan itu. Cuma poin gue begini. Pak Jokowi tidak boleh terus-menerus membiarkan jajaran di bawahnya menjadikan rakyat sebagai pelakon drama ya yang dipentaskan di panggung kekuasaan. Ya, Pak Jokowi perlu memastikan apakah kesan yang ditampilkan di hadapan beliau ketika kunjungan ya, apakah laporan yang sampai kepada beliau, apakah bisikan yang diperdengarkan di telinga beliau berdasarkan fakta lapangan yang valid atau dia sekedar rekayasa. Itu tugas pemimpin Pak Jokowi. Itu aja dari gue. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.